Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Nur, SH MPD MH. Dalam hal ini kita akan membahas tentang perseteruan Rasman melawan Hotman Paris. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan Bapak Dr. Muhammad Nur terkait perseteruan ini Bapak Rasman dengan Bapak Hotman Paris? Ya, Bagaimana tanggapannya? ya saya khawatir kalau kita bahas tema ini nanti dikira lagi kita juga mendompleng popularitas dengan Bang Hotman Paris ya. Tapi kita memang menarik ini tema dikaji karena dibicarakan karena dua-duanya adalah profesi yang sama dengan kita, sama-sama seorang advokat ya. Sehingga mempertontonkan ke publik perseteruan ya, kemudian mau menguji kekuatan dua orang ini agar supaya siapa yang menang dan siapa yang kalah, ini menurut pandangan saya adalah sesuatu hal yang menurut saya merusak profesi aku. Jadi saya menggunakan kalimat merusak itu karena ini akan menjadi tontonan publik orang yang nggak mengerti, yang tidak mengerti terkait persoalan-persoalan profesi advokat, akan matanya tertuju kepada masalah ini. Sehingga saya perlu menyatakan bahwa perseteruan ini bukan hanya persoalan pornografi, ya, atau bukan hanya persoalan eh, ambil klien dan yang lainnya. Tapi saya lebih condong melihatnya ini adalah ada indikasi kuat, ya, ada indikasi kuat adalah persoalan-persoalan pribadi yang eh, harus dituntaskan. Nah, ini yang menurut saya bahwa akan mencederai eh, profesi advokat ke depan. Ya, jadi itu. Makanya saya berharap dan kita semua berharap lawyer-lawyer hebat ini yang mengaku hebat ini, ya, yang populer ini bisa menahan diri. Kenapa bisa menahan diri? Ya, supaya lawyer-lawyer sekarang ini bisa menjadikan dia sebagai panutan, sebagai lawyer masa lalu yang perlu dijadikan sebagai guru bagi advokat-advokat masa yang akan datang. Tapi kalau ini terlihat mencolok dan persoalan ini tidak bisa dituntaskan, diselesaikan, saya anggap bahwa ini akan menjadi presiden buruk terhadap lawyer-lawyer yang masa-masa yang akan datang. Tidak bisa dijadikan contoh lah. Ya, Ya, jadi itu tadi penjelasan Bapak Dr. Muhammad Nur. Mungkin ada tambahan terkait masalah ada pembahasan dari Bapak Hotman Paris di sini yang mengatakan bahwasanya dia sedang eh, naik pesawat apa namanya jet pribadi ya. jet pribadi kapal pesiar dan tidak ingin membawa penumpang selain daripada dirinya. Bagaimana tanggapan Bapak Dr. Ya, Muhammad? artinya begini, kita mengenal Bang Hotman ini kan seorang yang lawyer yang kontroversi. Kontroversi maksud saya adalah orang yang sering memperlihatkan kemewahan, ya. Dan saya kira itu sah-sah saja, sah-sah saja. Artinya memang ke depan ini atau lawyer-lawyer masa kini harus bercermin bahwa seorang lawyer itu memang harus punya harta yang banyak, ya. Dan Hotman Paris memperlihatkan itu. Tapi kalau itu dijadikan sebagai problematik atau masalah dalam persoalan yang terkait antara Ban Rasman dengan Bang Hotman ini, ya, ini yang menurut saya ya perlu mungkin secara profesional didudukkan masalah ini. Karena eh, kita tidak mau cerminan generasi-generasi advokat masa-masa yang akan datang itu adalah cerminan buruk terkait persoalan mereka berdua. Maka harusnya sebagai seorang lawyer, seorang advokat, mendudukan persoalan ini secara profesional. Kalau memang itu terkait persoalan hukum, ya seperti umpamanya yang disampaikan Bang Rasman bahwa eh, terkait persoalan pornografi, ya kan? Maka ya dudukkan persoalan itu. Silahkan laporkan uji materialnya, apakah memenuhi unsurnya atau tidak, nanti polisi yang menentukan kan begitu. Ya, maksud saya silahkan itu biarkan hukum yang berproses.
jangan berseteru, ya, saling menghujat, ya, saling memfitnah, ya, bahkan saling menjatuhkan. Ini kan cerminan advokat yang tidak bisa dijadikan sebagai contoh atau suri teladan advokat yang baik, ya. Ya, jadi ini yang perlu. Sehingga saya kembali menyampaikan bahwa ini indikasinya sangat kuat bahwa ini eh, adalah dendam atau persoalan pribadi yang hanya dijadikan persoalan-persoalan hukum itu sebagai gaung saja untuk mereka, ya. Kalau umpamanya ada yang menyatakan bahwa hanya untuk mendongkrak popularitas dan yang lainnya, ya kita tidak paham persoalan itu. Karena saya juga berharap eh, LBH atau pelaporan LBH Batak ini, ya, LBH Batak ini tidak dicederai dengan perseteruan mereka berdua, ya kan? Ya, seperti Bang Rasma mengatakan bahwa dia bukan pelapor, lalu dia posisinya apa, kan begitu? Kenapa harus berseteru? Kenapa harus mempertontonkan di media terkait persoalan perseteruan itu? Nah, kalau itu terjadi, maka saya punya pandangan bahwa mereka ini tidak mencerminkan seorang advokat yang sering disampaikan profesional, ya kan, uh, cerdas dan yang lainnya. Karena kecerdasan tidak menyeret orang dengan perseteruan yang uh, tidak rasional, ya kan, yang tidak mesti harus ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Sehingga kalau menurut saya organisasi-organisasi tempat mereka bernaung ini harus memanggil mereka berdua, iya kan? Tidak boleh hanya satu pihak yang dipanggil, harus memanggil mereka berdua. Apakah umpamanya Pradi atau organisasi apa harus memanggil. Ya, kemudian harus ada upaya organisasi untuk mendudukkan persoalan ini. Apakah perbuatan mereka berdua ini ada indikasi melanggar kode etik profesi advokat atau tidak ada, ya nanti diserahkan ke organisasi mereka. Ya kan? Sehingga ketegasan organisasi dalam mengambil satu tindakan atau sikap untuk memberikan hukuman, ya, peringatan dan hukuman terhadap advokat yang bernaung di bendera mereka itu menjadi kekuatan lawyer-lawyer atau advokat-advokat di masa yang akan datang, dan ini menjadi kekuatan dari organisasi. Kenapa? Karena organisasi harus mampu, ya, harus mampu melihat mereka, kemudian harus mampu melihat apa yang mereka lakukan itu ada indikasi melanggar kode etik atau tidak ada. Itu yang perlu dilihat oleh organisasi, sehingga tidak ada lagi advokat-advokat yang hanya seolah-olah membawa pribadinya, ya kan, padahal dia tidak sadar bahwa dia dinaungi oleh satu payung organisasi yang membuat mereka punya tiket untuk masuk di dalam persidangan, yaitu ID card yang dikeluarkan oleh organisasi. Jadi ini yang penting dipahami, ya. Terkait persoalan Bang Hotman dengan Bang Rasman Arif ini, ya, ini menurut saya sangat-sangat disayangkan. Yang sesuatu yang tidak mesti ditonton oleh orang banyak, ya, atau teman-teman advokat-advokat yang lain, sehingga ini menjadi tontonan. Ya, saya anggap bahwa ini seru-seruan saja, ya. Mereka ini orang mengerti hukum, paham hukum, tapi seolah-olah ini seru-seruan seperti orang membuat game-game atau mau hanya popularitas atau hanya mau mendongkrak mungkin YouTube mereka, kan kita tidak tahu, ya kan. Kalau ini ranahnya adalah hukum terkait persoalan adanya pornografi, ya kan, porno aksi dan lain sebagainya, ya ada ranahnya itu adalah proses hukum, ya kan. Nanti hukum yang menentukan itu masuk ke ranah pidana atau seperti apa, kan begitu. Saya kira itu. Jadi ada yang perlu saya garis bawahi di sini, di mana salah satu ini ada yang dirampas kliennya. Padahal kita tahu bahwasanya kalau untuk antara klien dengan pengacara ini kan ada surat kuasa. Bagaimana kira-kira tanggapannya terkait masalah ini? Iya, eh, kalau terkait memang ini problematika sebenarnya secara umum, ya. Eh, Secara umum advokat. Jadi tidak adanya biasanya, ya, oknum-oknum advokat ada yang tidak memiliki dan tidak mampu mengontrol pikirannya dan mengontrol dirinya terkait persoalan penanganan perkara. Ya, anggaplah umpamanya si A punya klien, kemudian si B tidak punya klien, seolah-olah
mempengaruhi kliennya si A ini agar supaya mencabut kuasa di si A dan kemudian dia yang menjadi pengacaranya. Ini kan etika tidak bagus. Iya kan? Etika tidak bagus. Makanya kan Mbak Rasma mengatakan bahwa saya nggak ada masalah dengan itu kan. Hotman Paris mengatakan meninggalkan. Ya, harus ada bukti-bukti autentik. Salah satunya adalah bahwa klien ini sebelum datang ke Hotman Paris atau sesudah datang di Hotman Paris itu melakukan pencabutan kuasa. Ya kan? Tanpa seharusnya menurut saya, ya tanpa seharusnya Bang Hotman ini menjelek-jelekan kinerja-kinerja atau klien ini, kliennya Bang Rasman ini tidak menjelek-jelekan pengacara sebelumnya. Nah ini kan prihatin kita. Nah sekarang kan banyak begitu. Di sekeliling kita saja begitu banyak. Ada pengacara yang sok-sok tahu, ya kalau orang Makassar bilang sota-sota lah dia, ya kan. Akhirnya apa, dia datangi kliennya orang, dia pengaruhi, dia masuk di keluarganya kliennya orang, dia pengaruhi, akhirnya memberikan pandangan-pandangan hukum dan lain-lain sebagainya. Akhirnya seolah-olah ada paksaan untuk mencabut kuasa di eh, kuasa hukumnya. Nah ini kan perbuatan tercela. Sebagai seorang advokat itu tidak boleh dilakukan, ya kan. Nah selalu mereka berdalil bahwa ya kan sudah mencabut kuasa, jadi kami menerima. Ya cocok mencabut kuasa, cuma problemnya adalah mungkin saudara memberikan suatu pandangan-pandangan atau membujuk mereka agar supaya mencabut kuasa. Kalau di Pertmi, Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia, kalau ada advokat seperti itu di lingkungan kita, saya tidak segan-segan untuk mencabut ID card. Ya, saya akan panggil mereka untuk datang di sidang etik dan saya tidak segan-segan untuk mencabut ID card mereka. Kenapa? Karena itu adalah salah satu perbuatan tercela bagi seorang advokat. Tidak boleh, ya. Ada juga advokat yang iri terhadap penghasilan pengacara yang lain. Itu bahaya juga itu. Iya kan? Nah, ini kan selalu digembor-gemborkan juga Bang Hotman dengan Bang Rasman bahwa Bang Hotman bilang, wah dia cuma iri ke saya. Nah, ini juga banyak di sekeliling kita juga begitu. Ya kan? Sehingga dia urusi itu berapa saksian dibayar kliennya si A, ya kemudian dia tidak setuju dengan pembayaran seperti itu dan lain-lain sebagainya. Tidak ada. Ada hak imunitas seorang advokat, ya. Hak imunitas ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun, ya kan? Apakah pembayarannya sangat tinggi? Kenapa kalau memang harus tinggi? Apakah pembayarannya harus rendah? Kenapa memang kalau harus rendah? Apakah itu gratis? Kenapa memang kalau dia gratis? Itu artinya bahwa ada hak prerogatif yang melekat pada diri seorang advokat itu yang menentukan nilai pembayaran, ya kan? Nilai pembayaran terhadap klien yang dia akan dampingi. Ya. Jadi persoalannya kadang-kadang banyak orang yang merasa bahwa itu terlalu mahal. Nah, pengacara yang lain yang tidak ada kuasa, tidak terlibat dalam kuasa, itu malah menjadi stres sendiri istilahnya. Pusing sendiri dengan pembayaran kliennya seseorang terhadap diri orang itu. Nah, itu artinya bukan pengacaranya gila, tapi sudah memang sinting. Kita pinjam bahasanya Rocky Gerung itu sudah dungu kuadrat. Ya kan? Dungu kuadrat. Nggak boleh. Ya kan? Tidak boleh karena itu haknya orang. Tidak mesti kita urusi. Kalau dia membayar berapa, sistem kerjanya juga kita tidak boleh urusi. Orang angkat kuasa kepadanya, dia percaya seorang pengacara untuk mengurusi dirinya, maka kita yang di luar dari kuasa itu tidak boleh stres dengan itu. Ya kan? Kalau ada sistem kerjanya yang tidak bagus, ya biarkan mereka bertanggung jawab sendiri. Kalau bagus, kenapa kita juga yang stres? Jadi ini yang maka kita bercermin dengan perseteruan antara Hotman Paris dengan Ban Rasman. Apa yang harus kita jadikan cermin dari situ? Kita kan ini kan mereka saling mengungkap, ya kan, sampai-sampai bahwa follower Hotman itu sekian juta, Ban Rasman sekian. Dia juga punya Alphard si A, si Bang Rasman juga punya Alphard dan lain-lain sebagainya. Itu artinya kan apa loh yang bisa dipertontonkan di depan publik. Kita tidak pernah, ya itu kita bangga dengan mereka dengan keilmuan mereka, dengan prestasi mereka. Tetapi kadang-kadang ketika itu diungkap dan kemudian seolah-olah dipertontonkan dan dipamerkan, ini yang membuat kita prihatin sebagai advokat masa kini. Saya menggunakan advokat masa kini karena ya kita
kita ini masih muda daripada beliau. Tapi kalau dari sisi otak belum tentu juga beliau lebih hebat daripada kita kan. Iya. Itu yang penting kita. Itu artinya apa? Bahwa eh, kita ini mereka juga dari persoalan-persoalan mereka yang viral ini hentikanlah masalah-masalah seperti ini. Nggak ada gunanya, ya kan? Nggak ada gunanya. Biarkan proses hukum kalau memang ada yang dilanggar secara hukum, ya kan? Baik, jadi sudah sampai eh, perjumpaan kita ini. Selanjutnya kami minta pesan dan kesannya untuk disampaikan kepada kedua abang-abang kita ini yang sangat terhormat ini. Iya, iya. Kalau pesan dan kesan saya tidak punya kesan terhadap mereka. Kalau pesan ada, pesan saya cobalah contohkan menjadi seorang advokat yang sering mereka sampaikan sendiri, profesional, iya kan? Profesional lah. Ya, janganlah pertontonkan sesuatu yang tidak mesti ditonton oleh orang. Sampai-sampai Bang Rasman bilang, saya mau satu meja dengan dia di Hotman Paris, saya mau berdebat, kita uji isi kepala kan. Itu artinya eh, saya melihatnya ini sudah kekanak-kanakan, ya kan? Sudah kekanak-kanakan. Saya teringat waktu mahasiswa itu yang sering terjadi. Iya. Ya kita berdialog, berdiskusi. Kan ada semua apalagi kelebihan dan kekurangannya. Saya anggap bahwa terlalu kekanak-kanakan. Yang kedua, ya, kalau ini hanya mau dipertontonkan ke publik tentang harta dan lain-lain sebagainya, berhentilah. Cukup-cukuplah apa yang saudara perlihatkan ini, kita kagum. Apa yang mereka dapatkan dari profesi advokat ini hebat-hebat semuanya. Tapi menurut saya bahwa boleh dipertontonkan, tapi jangan dibanggakan karena itu nantinya tidak bersyukur, ya kan? Tidak bersyukur. Ya, Fir'aun juga hebat, dicabut nikmatnya di Fir'aun, ya. Nanti ada yang bilang lagi, saya samakan ini Bang Hotman dengan Bang Rasman sebagai Fir'aun. Tidak. Maksud saya, ya kehebatan-kehebatan itu ada ranahnya, ada wadahnya. Di mana? Ya di persidangan lah. Kalaupun toh harus dibuka dialog, maka buka secara umum, terbuka. Maksud saya, silakan saling menjawab secara santun, secara baik. Jangan berbahasa kasar keluar di mulutnya seperti layaknya bukan seorang advokat yang berbicara kan. Ini prihatin kita, ya. Jadi Bang Hotman, Bang Rahman, saya kira eh, senior-senior saya ini jauh lebih paham lah yang mana yang dimaksud dengan etika, yang mana yang dimaksud dengan moralitas, ya, yang mana yang pantas dipertontonkan dan mana yang tidak dipertontonkan. Silahkan abang-abang saya ini memahami ataupun juga mendalami, ya kan, tentang sisi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Saya kira cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.